Shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita ada pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Oleh karena itu kita dengan penuh hati yang tulus di hadapan Tuhan, kita mau memberikan ibadah kita yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Memandang
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya itu semua adalah karena anugerah kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Dan biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini boleh mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam gerbangnya dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Semuanya nyanyi dengan penuh sukacita. Waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat
Seperti nyanyian yang kami nyanyikan kepadamu ya Bapa, di saat kami tidak melihat jalan-Mu, di saat kami tidak mengerti apa yang telah Engkau kerjakan, Engkau yang rancangkan dalam kehidupan kami, di saat doa-doa kami rasanya tidak terkabul, di saat mukjizat tidak terjadi dalam kehidupan kami, tetapi satu hal yang kami mau nyatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami tetap percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni kami, yang telah membenarkan kami, yang telah menebus kami dari pasar dosa, sehingga kami layak di hadapan Allah dan layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat untuk beribadah, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, memberikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, hati seorang hamba yang merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, pesan Tuhan untuk kami pagi ini dapat kami terima, dapat kami renungkan, dapat kami lakukan, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus bebas beracara, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan mereka yang dalam pergumulan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tentu setiap orang rindu untuk mengucap syukur kepada Allah. Ada orang yang mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada dia, sakit menjadi sembuh, lalu dia mengucap syukur kepada Allah. Ada orang yang diberkati Tuhan lewat promosi pekerjaan dan jabatan, sehingga dia menaikkan syukur kepada Allah atas jabatan yang Tuhan berikan, promosi yang Tuhan berikan kepada dia. Ada orang juga Bapak Ibu Saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan karena rezeki, usaha yang maju dan berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tentang mengucap syukur kepada Allah dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dalam Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengucap syukur kepada Allah. Adapun kitab Filemon adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon, seorang yang diinjili oleh Paulus sehingga dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adapun maksud dan tujuan mengapa Rasul Paulus menulis surat itu kepada Filemon adalah agar Filemon bermurah hati menerima kembali hambanya Onesimus yang melarikan diri ke Roma. Bapak Ibu Saudaraku, surat ini ditulis oleh Paulus pada saat dia sedang di dalam penjara di Roma karena memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat meskipun Paulus sedang di dalam penjara, meskipun pada waktu itu Paulus ditawan menjadi tawanan penjara, tetapi ia senantiasa mampu mengucap syukur kepada Allah dan berdoa dalam ayatnya yang keempat. Pertanyaannya adalah,
mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah? Mengapa Paulus mampu mengucap syukur kepada Allah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ini, kita menemukan ada 3 alasan mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima bagian A. Firman Tuhan berkata, "Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus." Nah, alasan yang pertama, mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah? Karena Filemon punya kasih kepada semua orang kudus. Karena Filemon punya kasih kepada semua orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang membuat Paulus bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah, karena Filemon mengasihi semua orang-orang kudus. Karena Filemon mengasihi orang-orang kudus atau umat Allah pada waktu itu. Nah, kasih yang dimiliki oleh Filemon, kasih yang diberikan oleh Filemon kepada orang-orang kudus pada waktu itu bukanlah kasih filia, bukan juga kasih storge, apalagi kasih eros, bukan. Tetapi Alkitab mencatat, menerjemahkan bahwa kasih yang dimiliki, kasih yang dibagikan oleh Filemon kepada orang-orang kudus adalah kasih agapen, dari kata dasar agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang dimiliki oleh Yesus, yaitu kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam kasih agape kepada sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih itu yaitu kasih yang tidak menuntut. Kasih yang kita bagikan adalah kasih yang tidak membalas. Dan kasih yang kita bagikan adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat, seperti kasih Kristus kepada kita, orang yang berdosa. Alasan yang kedua, mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah, kita dapat melihat di dalam ayat 5 bagian B, firman Tuhan berkata tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, alasan yang kedua, mengapa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah, karena Filemon juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Filemon berjumpa dengan Paulus, ia bukanlah orang beriman kepada Yesus. Sebelum dia berjumpa dengan Paulus, Filemon bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka berjumpa dan Paulus memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus kepada Filemon, sehingga Filemon menerima, merespon, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Hal inilah yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Allah, sebab iman Filemon kepada Tuhan Yesus tetap teruji. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, di dalam jemaat mula-mula, orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, pasti mengalami tekanan, bahkan hinaan, cacian, dan juga lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, meskipun Filemon mengalami tantangan, pencobaan ketika dia percaya kepada Yesus, tetapi imannya teruji, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Inilah yang membuat Paulus bersukacita, bersyukur kepada Allah, karena orang yang dia injili, orang yang dia layani, ternyata tetap percaya, beriman kepada Yesus, meskipun dia mengalami berbagai macam pencobaan, tantangan di dalam mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita seorang hamba Tuhan, sukacita seorang pemimpin rohani adalah ketika orang-orang yang dia layani, ketika orang-orang percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, meskipun banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus meskipun kita mengalami tantangan dan pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah,
Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ternyata alasan yang ketiga mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah, karena Filemon menghibur orang-orang kudus. Karena Filemon menghibur orang-orang kudus. Kasihnya kepada orang percaya dan imannya yang teguh kepada Tuhan Yesus membuat Filemon menjadi berkat bagi sesama orang percaya. Ia menghibur orang-orang percaya, ia menghibur orang-orang kudus pada waktu itu. Ketika mereka mengalami berbagai pencobaan, ketika mereka bersedih, ketika mereka mengalami persoalan dan pergumulan, ia menghibur orang-orang kudus ketika mereka dalam kesesakan, kesedihan, dan di dalam pencobaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi teman atau saudara yang baik bagi sesama seiman kita, yaitu dengan menghibur mereka satu dengan yang lainnya. Ketika ada saudara kita atau teman kita seiman sedang berduka, mari kita hibur, kuatkan mereka. Ketika ada saudara kita yang sedang sakit, mari kita hibur, doakan mereka, berikan kata-kata positif. Ketika ada saudara kita seiman sedang dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan kesusahan, mari kita hibur dia, kita berikan pengharapan dan pertolongan kepada dia. Inilah tandanya kita sebagai orang percaya, saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita atau ucapan syukur seorang pemimpin rohani atau seorang hamba Tuhan bukan terletak dari seberapa banyak harta jemaatnya, bukan terletak kepada kesuksesan duniawi dari orang yang dia layani. Tetapi mari kita melihat sukacita dari perspektif dari Rasul Paulus kepada Filemon, yaitu dia bersukacita, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Filemon memiliki kasih agape kepada semua orang-orang kudus. Yang kedua, ternyata Filemon membuktikan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun berbagai macam tantangan pencobaan dia alami, dia tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ternyata Filemon menjadi berkat positif, menjadi teladan yang baik, yaitu menghibur saudara-saudara seiman ketika di dalam keadaan suka maupun duka. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan kasih kita, yaitu kasih agape kepada semua orang-orang kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memberikan, menyalurkan, membuktikan kasih kita kepada sesama kita dengan kasih Kristus. Yang kedua, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak tantangan dan pencobaan. Dan yang ketiga adalah mari kita menjadi penghibur, menjadi berkat, menjadi teman yang baik bagi sesama kita yang sedang di dalam kesulitan, yang sedang di dalam keadaan kesedihan dan lain sebagainya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sudah belajar ya Tuhan firman-Mu dalam surat Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yang kami melihat Tuhan, seorang hamba Tuhan yaitu Paulus bersyukur kepada Tuhan karena dia melihat Filemon, orang yang dia layani, orang yang dia injili, menjadi orang yang berbeda ya Tuhan. Yaitu dia memiliki kasih seperti kasih Tuhan, mengasihi umat Tuhan, saudara-saudaranya seiman. Bahkan dia tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi penghiburan bagi semua orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka dikuatkan. Bapa, hamba berdoa, kiranya kami semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki teladan yang baik seperti Filemon, agar kami memiliki kasih seperti kasih Tuhan, agar kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami menjadi penghiburan, menjadi teladan, menjadi teman yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.